Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 1A. Saya Ahmad Rifki Lunewa, NPM 227530002. Saya Isfahani Zahra dengan NPM 22753020. Saya Wanti Widiasari dengan NPM 22753036. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 yang akan menjelaskan isi dari PPT kami. Yang pertama ada Ahmad Rifki Lunewa, dan yang kedua ada Isfani Zahra, dan yang ketiga saya sendiri Wanti Widiasari. Dan di sini kami dari Prodi Manajemen Informatika kelas 1A. Di kelompok 12 ini kami mengambil isi PPT yaitu mengenal perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, dan bandware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Nah, komputer sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang artinya menghitung. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, input, mengolah data, proses, dan memberikan informasi output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan di dalam memori. Nah, komputer sendiri mempunyai keunggulan. Yang pertama, mampu mengakses dengan cepat dan tepat, menghasilkan informasi dari data yang lampau, mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi, mampu menyimpan data yang sangat banyak, dan yang terakhir, mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang khusus. Lanjut ke perangkat keras atau hardware. Perangkat keras hardware merupakan mesin komputer yang terdiri atas perangkat keras hardware yang penyusunnya mewakili alur input, proses, dan output. Hardware sendiri merupakan komponen utama sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Contohnya sistem unit, mouse, keyboard, dan PC. Input device adalah piranti masukan yang berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh piranti pemproses. Contohnya keyboard, mouse, scanner joy, stick, kamera digital, webcam, voice recorder, dan layar sentuh. Contohnya ini seorang pengguna mouse sebagai input device menggambar di komputer. Lanjut ke processing device atau piranti pemrosesan yang berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer, merupakan otak dari komputer, biasanya disebut CPU atau Central Processing Unit. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang mempunyai tugas untuk menerima serta melakukan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Storage device, piranti penyimpanan. Nah, piranti penyimpanan merupakan media untuk menyimpan informasi. Diperlukan dalam suatu sistem komputer untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device. Selain terdapat penyimpanan umum utama, juga terdapat penyimpanan pendukung seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Ini contohnya flash disk, ini contoh hard disk. Lanjut ke output device atau piranti keluaran yang berfungsi menyimpan informasi
dari hasil proses komputer ke manusia atau dilanjutkan ke mesin lainnya. Contohnya output device adalah layar monitor, printer, dan speaker. Oke, lanjut ke perangkat lunak software. Nah, pastinya tidak asing lagi sih apa itu perangkat lunak software di kehidupan kita. Nah, perangkat lunak software merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja perangkat keras hardware. Software dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Oke, sistem operasi atau operating system OS yang merupakan sistem operasi perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya, yang kedua manajemen data, yang ketiga manajemen gugus tugas, dan yang terakhir, penyedia sarana komunikasi antar pengguna komputer. Lanjut ke software aplikasi. Nah, software aplikasi sendiri merupakan sebuah software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat, dan beberapa contoh software di aplikasi antara lain Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe, Corel Draw, Opera, Google Chrome, dan lain-lain. Tentunya dari aplikasi yang saya sebut tadi itu tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Lanjut ke pengguna bandware. Nah, pengguna bandware merupakan orang yang menggunakan komputer. Pengguna komputer akan memasukkan perintah-perintah melalui input device sehingga komputer akan mengolah sesuai dengan instruksi pengguna. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kami dapat menarik kesimpulannya. Bahwasannya dari ketiga unsur di atas saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Keduanya juga tindakan yang bermanfaat apabila tidak ada pengguna bandware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari kelompok 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.